warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelda Ayu Aditya. Saya dari jurusan Matematika tahun 2024. Saya dari kelompok 2, mata kuliah Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan soal mengenai konversi mata uang, suhu, panjang, dan berat. Langsung masuk saja ke soalnya. Saya akan membacakan soalnya. Buatlah program bahasa pemrograman Pascal, C++, Volocard, dan juga pseudocode, di mana di awal harus memilih untuk melakukan konversi salah satu dari suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kemudian Anda diminta untuk memasukkan satuan awal untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversi, minimal 5 satuan. Lalu, masukkan besaran konversi dan pilih satuan tujuan untuk suhu, berat, panjang, dan mata uang yang ingin dikonversi, beserta opsi untuk konversi ke semua satuan. Setelah itu, tampilkan hasil konversi. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang eh, C++ terlebih dahulu. Di sini sudah ada codingan yang saya buat dan saya akan menjelaskan per sintaksnya. Yang pertama itu ada include IOStream. Itu merupakan header dari pemrograman C++ yang saat ini saya gunakan. Kemudian, include merupakan sebuah prosesor pengarah, sementara IOStream itu adalah header deklarasi yang berhubungan dengan masukan dan keluaran pada stream. Kemudian ada using namespace std. Itu untuk mendeklarasi atau memberitahu bahwa kita menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang ada pada namespace. Kemudian ada inmain. Inmain itu merupakan fungsi utama, biasanya dibatasi oleh kurung kurawal. Kurung kurawal itu ada kurung kurawal untuk memulai pemrograman atau begin dan kurung kurawal untuk menutup atau menyelesaikan pemrograman atau end. Kemudian ada in, itu untuk menyimpan nilai. Di sini saya menuliskan pilihan satuan awal dan satuan tujuan. Karena nilai yang akan saya simpan yaitu nilai dari pilihan, satuan awal, dan juga satuan tujuan. Kemudian double merupakan tipe data yang berupa pecahan presisi ganda. Biasanya bilangan yang jumlah digitnya itu banyak. Kemudian ada cout. Cout di sini merupakan fungsi keluaran yang isinya tergantung dengan apa yang kita tuliskan. Kemudian ada cin. Cin itu untuk membaca variabel atau hasil nilai yang sudah kita masukkan pada awal. Kemudian endline itu biasanya untuk spasi atau enter. Di sini, cout-nya saya menuliskan pilih jenis konversi. Karena pada soal kita disuruh untuk mengkonversikan suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kemudian ada switch atau pilihan. Switch di sini merupakan program yang digunakan untuk menjalankan salah satu dari beberapa pernyataan kemungkinan.
eh, kemudian cash itu untuk membuat keputusan berdasarkan banyaknya kemungkinan nilai. Cache juga merupakan bagian dari switch. Untuk cache pertama ini, saya menuliskan suhu. Untuk mengkonversikan suhu. Untuk siotnya, saya menuliskan pilih satuan suhu awal. Sebelum dikonversi, ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Kemudian untuk siot yang kedua, ini ada pilih satuan suhu tujuan. Itu eh, satuan yang akan kita pilih untuk mengkonversikan nilai. Saya menuliskan Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Kemudian untuk siot yang di bawah ini adalah masukkan besaran suhu. Ini tuh untuk eh, memasukkan angka yang akan kita konversikan dari satuan suhu awal ke satuan suhu tujuan. Untuk si in-nya akan muncul nilai dari angka yang kita masukkan. Kemudian di sini ada sintak if dan else if. Sintaks if dan else if eh, ini ada di dalam case. Fungsinya itu untuk memeriksa nilai yang spesifik dengan menampilkan nilai yang sesuai. Untuk yang pertama, if satuan awal pertama. Satuan awal pertama itu ada Celsius. Untuk mencari hasil nilai dari Celsius ke Fahrenheit itu dengan cara nilai dikali dengan 9/5 dan ditambah dengan 32. Untuk mencari Celsius ke Kelvin, itu dengan nilai ditambah 273,15. Untuk Kelvin, dirubah ke Reaumur, itu dengan nilai ditambah 273,15 dikali dengan 9/5. Kemudian untuk satuan awal yang kedua, yaitu ada Fahrenheit. Untuk mencari hasil nilai dari Fahrenheit dirubah ke Celsius, yaitu dengan nilai dikurang 32 dikali dengan 5/9. Dan untuk Fahrenheit ke Kelvin, itu dengan nilai dikurang 32 dikali 5/9 ditambah 273,15. Dan untuk Fahrenheit ke Reaumur itu dengan nilai dikurang 32 dibagi 2,25. Dan untuk Fahrenheit ke Rankine itu dengan nilai ditambah 459,67. Untuk satuan awal yang ketiga itu ada Kelvin. Untuk mencari hasil nilai dari Kelvin dirubah ke Celsius itu dengan nilai dikurang 273,15. Dan untuk Kelvin ke Fahrenheit itu dengan nilai dikurang 273,15 dikali 9/5 ditambah 32. Untuk dari Kelvin ke Reaumur yaitu dengan nilai dikurang 273,15 dikali dengan 4/5. Dan untuk dari Kelvin
ke Rankin itu dengan nilai dikali 9,5. Kemudian untuk satuan awal yang keempat, yaitu ada Remur. Untuk mencari hasil nilai dari Remur dirubah ke Kelvin, yaitu dengan nilai dikali 5/4. Dan dari Remur ke Fahrenheit, itu dengan nilai dikali 9/4 ditambah 32. Untuk dari Remur ke Fahrenheit, itu dengan nilai dikali 5/4 ditambah 273,15. Dan untuk dari Remur ke Röntgen itu dengan nilai dikali 9/4 ditambah 491,67. Untuk satuan awal yang kelima, itu ada Röntgen. Untuk mencari hasil nilai dari Röntgen dirubah ke Celsius, yaitu dengan nilai dikurang 491,67 dikali 5/9. Dan untuk dari Röntgen ke Fahrenheit, yaitu dengan nilai dikurang 459,67. Dan untuk dari Röntgen ke Kelvin, itu dengan nilai dikali 5/9. Dan yang terakhir, itu dari Röntgen ke Remur, itu dengan nilai dikurang 491,67 dikali 4/9. Kemudian, tulis Cout dan isi dengan hasil konversi. Untuk melihat hasil dari konversi satuan awal ke satuan tujuan. Kemudian, break untuk keluar dari program case yang pertama. Kemudian, untuk case kedua, saya menuliskan berat dan Cout pilih satuan berat awal, yaitu sebelum dikonversikan. Di sini saya mempunyai satuan kilogram, gram, pound, ons, dan ton. Kemudian untuk Cout-nya, masukkan pilihan satuan awal. Di antara 5 pilihan tersebut, kemudian in-nya yaitu satuan awal. Yaitu nilai yang disimpan yaitu satuan awal. Kemudian Cout pilih satuan berat tujuan, yaitu satuan yang akan kita tuju untuk mengkonferensikan nilai. Di sini ada kilogram, gram, pound, ons, dan ton. Kemudian in satuan tujuan. Dan Cout lagi untuk masukkan besaran berat, yaitu nilai yang akan kita konferensikan dari satuan berat awal ke satuan berat tujuan. Kemudian, seperti sintaks suhu, pada berat juga ada if dan else if. Di sini untuk satuan awal pertama, yaitu untuk mencari hasil nilai dari kilogram dirubah ke gram, yaitu dengan nilai dikali 1000. Kemudian, untuk kilogram ke pound, yaitu nilai dikali 2,205. Kemudian, dari kilogram ke on, yaitu dengan nilai dikali 35,274. Dan dari kilogram ke ton, yaitu dengan nilai dibagi 1000. Kemudian untuk satuan awal kedua yaitu gram. Untuk mencari hasil nilai dari gram dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dibagi 1000. Dan untuk gram dirubah ke pound yaitu dengan nilai dibagi 453,6. Kemudian untuk gram dirubah ke ons yaitu dengan nilai dibagi 28,35.
Dan untuk gram dirubah ke ton, yaitu dengan nilai dibagi dengan 1 juta. Kemudian untuk satuan awal yang ketiga yaitu pon. Untuk mencari hasil nilai dari pon dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dibagi 2,205. Dan untuk mencari nilai pon dirubah ke gram yaitu dengan nilai dikali 453,6. Dan untuk mencari nilai dari pon dirubah ke ons yaitu dengan nilai dikali 16. Untuk mencari nilai ton dirubah ke pon yaitu dengan nilai dikali 2205. Selanjutnya untuk satuan awal yang keempat yaitu ons. Untuk mencari hasil nilai dari ons dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dibagi dengan 35,2. Kemudian untuk mencari nilai ons dirubah ke gram yaitu dengan nilai dikali 28,35. Selanjutnya untuk mencari nilai ons dirubah ke pon yaitu dengan nilai dibagi dengan 16. Kemudian untuk mencari nilai ons dirubah ke ton yaitu dengan nilai dibagi dengan 35.270. Kemudian untuk satuan awal kelima yaitu ton. Untuk mencari hasil nilai dari ton dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dikali dengan 1000. Untuk mencari nilai ton dirubah ke gram yaitu dengan nilai dikali dengan 1 juta. Kemudian untuk mencari nilai ton dirubah ke pon yaitu dengan nilai dikali 2205. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari nilai ton dirubah ke pon yaitu dengan nilai dikali 35.270. Kemudian Cout untuk hasil konversinya. Kemudian break untuk keluar dari case yang kedua. Kemudian untuk case ketiga, di sini saya menuliskan panjang. Lalu saya menuliskan out, pilih satuan panjang awal, yaitu satuan panjang awal yang akan kita konversikan. Di sini saya mempunyai satuan meter, kilometer, inci, mil, dan sentimeter. Kemudian eh, untuk selanjutnya yaitu out, pilih satuan panjang tujuan, yaitu satuan panjang yang akan kita tuju untuk dikonversikan. Sama, yaitu meter, kilometer, inci, mil, dan sentimeter. Kemudian ada siot lagi untuk masukkan besaran panjang, yaitu nilai yang akan kita konversikan dari satuan panjang awal ke satuan panjang tujuan. Sama seperti sebelumnya, yaitu ada sintaks if dan else if. Untuk satuan awal pertama yaitu meter, dan untuk mencari hasil nilai dari meter dirubah ke kilometer yaitu dengan nilai dibagi dengan 1000. Kemudian untuk mencari nilai dari meter dirubah ke inci yaitu dengan nilai dikali 39,73. Kemudian untuk mencari nilai dari meter dirubah ke mil, yaitu dengan nilai dibagi 1609. Dan untuk mencari nilai meter dirubah ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikali dengan 100. Kemudian, satuan awal yang kedua yaitu kilometer. Dan untuk mencari hasil nilai dari kilometer dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dikali dengan 1000. Dan untuk dari kilometer ke inci, yaitu dengan nilai dikali 39.370. Dan untuk dari kilometer ke mil, yaitu dengan nilai dikali dengan 1,5.
609. Kemudian, untuk mencari nilai dari kilometer ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikalikan dengan 100.000. Kemudian, untuk satuan awal yang ketiga, yaitu inci. Dan untuk mencari hasil nilai dari inci, dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dibagi dengan 39,37. Dan untuk mencari nilai inci dirubah ke kilometer, yaitu dengan nilai dibagi 39.370. Dan untuk dari inci ke mil, yaitu dengan nilai dibagi dengan 63.360. Dan untuk dari inci ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikali 2,54. Kemudian untuk satuan awal yang keempat, yaitu mil. Dan untuk mencari hasil nilai dari mil dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dikali dengan 1.609. Dan untuk dari mil dirubah ke kilometer, yaitu dengan nilai dikalikan dengan 1,609. Dan untuk mencari nilai mil dirubah ke inci, yaitu dengan nilai dikali 63.360. Kemudian untuk mencari nilai mil dirubah ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikalikan dengan 160.900. Kemudian untuk satuan awal yang kelima, yaitu ada sentimeter. Untuk mencari hasil nilai sentimeter dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dibagi dengan 100. Dan untuk sentimeter ke kilometer, yaitu dengan nilai dibagi dengan 100.000. Dari sentimeter ke inci, yaitu dengan nilai dibagi dengan 2,54. Kemudian dari sentimeter ke mil, yaitu dengan nilai dibagi dengan 160.900. Kemudian kita tuliskan Cout untuk hasil konversinya, kemudian break untuk keluar dari case ketiga. Kemudian untuk case keempat, yaitu mata uang. Cout, pilih satuan mata uang awal sebelum dikonversikan. Sini saya ada satuan mata uang dari Indonesia, Amerika, Brunei, Australia, dan Singapura. Kemudian masukkan pilihan satuan awal dari kelima pilihan ini. Kemudian in, yaitu nilai yang akan kita simpan, yaitu sebagai satuan awal. Kemudian out, pilih satuan mata uang tujuan, maksudnya yaitu mata uang yang akan kita tuju untuk mengkonversikan nilai. Sini saya juga ada Indonesia, Amerika, Brunei, Australia, dan Singapura. Kemudian untuk in-nya yaitu satuan tujuan, yaitu nilai yang kita simpan itu sebagai satuan tujuan. Kemudian out, masukkan besaran mata uang, yaitu besaran mata uang dari yang akan kita konversikan dari satuan mata uang awal ke satuan mata uang tujuan. Sama saja ada sintaks if dan else if. Satuan awal pertama yaitu mata uang Indonesia. Dan untuk mencari hasil nilai dari mata uang Indonesia ke mata uang Amerika, yaitu dengan 0, nilai dikali dengan 0,000063. Dan untuk dari mata uang Indonesia ke mata uang Brunei, yaitu dengan nilai
dikali dengan 0,000085. Kemudian untuk dari mata uang Indonesia ke Australia yaitu dengan nilai dikali dengan 0,000098. Kemudian untuk dari mata uang Indonesia ke mata uang Singapura yaitu dengan nilai dikali dengan 0,000080. Kemudian untuk satuan awal kedua yaitu mata uang dari Amerika. Dan untuk mencari hasil nilai dari mata uang Amerika dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali dengan 16.000. Kemudian untuk hasil nilai dari Amerika dirubah ke Brunei yaitu dengan nilai dikali dengan 1,34. Kemudian untuk dari Amerika dirubah ke Australia yaitu dengan nilai dikali 1,55. Dan dari Amerika dirubah ke Singapura yaitu dengan nilai dikali 1,34. Kemudian untuk satuan awal yang ketiga yaitu mata uang Brunei. Untuk mencari hasil nilai dari mata uang Brunei dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali 12.000. Kemudian untuk nilai Brunei dirubah ke Amerika yaitu dengan nilai dikali 0,75. Dan untuk Brunei dirubah ke Australia yaitu dengan nilai dikali 1,16. Dan untuk nilai Brunei dirubah ke Singapura yaitu dengan nilai dikali 1,00. Kemudian untuk satuan awal yang keempat yaitu mata uang Australia. Untuk mencari hasil nilai dari mata uang Australia dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali dengan 10.000. Kemudian untuk mencari nilai dari mata uang Australia dirubah ke Amerika yaitu dengan nilai dikali dengan 0,64. Dan untuk dari eh, Australia dirubah ke Brunei yaitu dengan nilai dikali dengan 0,85. Kemudian untuk Australia dirubah ke Singapura yaitu dengan nilai dikali dengan 0,86. Kemudian satuan awal yang kelima yaitu mata uang Singapura. Untuk mencari hasil nilai dari mata uang Singapura dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali dengan 12.000. Dan untuk Singapura ke Amerika yaitu dengan nilai dikali 0,75. Dan untuk dari Singapura ke Brunei yaitu dengan nilai dikali 1,00. Dan terakhir untuk dari Singapura ke Australia yaitu dengan nilai dikali 1,16. Kemudian si out untuk menampilkan hasil konversi dan break untuk keluar dari case keempat. Kemudian di sini ada sintak default, yaitu eh, ini opsional dijalankan jika tidak ada nilai case yang cocok. Contohnya, eh, Anda memilih case 5, maka defaultnya akan muncul pilihan tidak valid. Oke, lanjut ke bahasa pemrograman Pascal. Lanjut ke bahasa pemrograman Pascal. Di sini saya akan menjelaskan setiap sintaksnya. Pertama itu ada program konversi. Itu untuk mengetahui bahwa program yang dibuat adalah program konversi. Kemudian ada var atau variabel. Itu untuk mengetahui bahwa variabel yang digunakan adalah pilihan, satuan awal, dan satuan tujuan dengan tipe data integer. Kemudian ada nilai dan hasil dengan tipe data real. Lanjut ada begin, yaitu untuk memulai program. Selanjutnya ada write line. Write line itu sama seperti write.
di mana write sendiri itu untuk menampilkan isi atau nilai yang ada dalam variabel. Bedanya, write-len itu sama seperti spasi untuk sintaks berikutnya. Di sini saya menuliskan pilih jenis konversi, kemudian 1 suhu, 2 berat, 3 panjang, 4 mata uang. Dan untuk yang selanjutnya itu ada write tanpa ln, itu saya menuliskan masukkan pilihan. Kemudian ada readline. Itu sama seperti read, di mana read sendiri itu untuk memasukkan nilai atau input data ke dalam variabel. Di sini saya menuliskan pilihan. Kemudian ada case. Case itu untuk percabangan logika berbasis pilihan. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama itu suhu. Untuk kondisi yang pertama itu untuk mengatur suhu. Dan ini merupakan statement dari kondisi yang pertama. Di sini ada satuan suhu awal yang terdiri dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rentgen. Itu untuk satuan awal. Kemudian untuk suhu tujuannya itu sama, ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rentgen. Kemudian ada write, yaitu masukkan besaran suhu, yaitu nilai yang akan kita konversikan dari satuan awal ke satuan tujuan. Kemudian ada readline nilai. Di sini ada if dan else if. Itu untuk mengontrol atau mengendalikan alur program berdasarkan kondisi tertentu. If satuan awal 1 atau sama dengan satuan awal dari Kelvin. Kemudian begin itu untuk memulai. Dan satuan tujuannya itu ke Fahrenheit. Cara mendapatkan hasilnya yaitu dengan nilai dikali 9/5 ditambah 32. Kemudian untuk dari Celsius ke Kelvin yaitu dengan nilai ditambah 273,15. Kemudian untuk mencari Kelvin ke Reaumur yaitu dengan nilai dikali 4/5. Dan yang terakhir yaitu mencari Kelvin ke Rentgen yaitu dengan nilai ditambah 273,15 dikali 9/5. And di sini untuk mengakhiri program pada kondisi pertama. And di sini untuk mengakhiri program satuan awal pertama. Kemudian untuk satuan awal kedua sama seperti satuan awal yang pertama, yaitu untuk mencari hasil nilai dari Fahrenheit ke Celsius yaitu dengan nilai dikurang 32 dikali 5/9. Kemudian untuk mencari nilai Fahrenheit ke Kelvin yaitu dengan nilai dikurang 32 dikali 5/9 ditambah 273,15. Kemudian untuk mencari nilai dari Fahrenheit ke Reaumur yaitu dengan nilai dikurang 32 dibagi 2,25. Dan yang terakhir untuk Fahrenheit ke Rentgen yaitu dengan nilai ditambah 459,67.
Itu untuk satuan awal yang kedua. Kemudian untuk satuan awal yang ketiga, yaitu satuan awalnya Kelvin. Dan untuk mencari hasil nilai dari Kelvin dirubah ke Celsius, yaitu dengan nilai dikurang 273,15. Kemudian untuk mencari nilai eh, Kelvin dirubah ke Fahrenheit, yaitu dengan nilai dikurang 273,15 dikali 9 per 5 ditambah 32. Kemudian dari Kelvin ke Remor, yaitu dengan nilai dikurang 273,15 dikali 4 per 5. Dan yang terakhir yaitu dari Kelvin ke Rentgen, yaitu dengan nilai dikali 9 per 5. Kemudian untuk satuan awal yang keempat, yaitu Remor. Untuk mencari hasil nilai dari Remor dirubah ke Celsius, yaitu dengan nilai dikali 5 per 4. Dan untuk mencari nilai dari Remor ke Fahrenheit, yaitu dengan nilai dikali 9 per 4 ditambah 32. Kemudian untuk dari Remor ke Kelvin, yaitu dengan nilai dikali 5 per 4 ditambah 273,15. Dan yang terakhir, dari Remur ke Röntgen, yaitu dengan nilai dikali 9 per 4 ditambah 491,67. Kemudian, untuk satuan awal yang kelima, yaitu Röntgen. Dan untuk mencari hasil nilai dari Röntgen dirubah ke Celsius, yaitu dengan nilai dikurang 491,67 dikali 5 per 9. Dan untuk mencari nilai dari Röntgen ke Fahrenheit, yaitu dengan nilai dikurang 459,67. Dan untuk mencari nilai Röntgen ke Kelvin, yaitu dengan nilai dikali 5 per 9. Dan yang terakhir, itu untuk mencari nilai dari Röntgen ke Remor, yaitu dengan nilai dikurang 491,67 dikali 4 per 9. Kemudian N untuk selesai. eh dan di sini saya juga menuliskan right line dengan isi hasil konversi, yaitu untuk memunculkan eh, atau menampilkan isi yang berupa hasil konversi ke dalam variabel, eh, yang ada pada variabel ke dalam output. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu berat. Di sini saya mempunyai satuan berat yaitu kilogram, gram, pound, on, dan ton. Saya menuliskan right line, pilih satuan berat awal yaitu yang akan kita konversikan ke satuan berat tujuan. Dan satuan berat tujuan itu ada kilogram, gram, pound, on, dan ton. Kemudian, right, masukkan besaran berat yang akan dikonversikan dari satuan berat awal ke satuan berat tujuan. Di sini ada satuan awal, yaitu kilogram, dan untuk mencari hasil nilai dari kilogram dirubah ke gram, yaitu dengan nilai dikalikan dengan 1000. Dan untuk dari kilogram ke pound, yaitu dengan nilai dikali dengan 2,205. Dan untuk dari kilogram ke on, yaitu dengan nilai dikali 35,274. Kemudian dari kilogram ke ton, yaitu dengan nilai dibagi dengan 1000. Kemudian untuk satuan awal yang kedua yaitu gram. Dan untuk mencari hasil nilai dari gram dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dibagi dengan 1000.
Dan untuk dari gram ke pon, yaitu dengan nilai dibagi dengan 453,6. Kemudian untuk dari gram ke on, yaitu dengan nilai dibagi dengan 28,35. Dan yang terakhir itu untuk dari gram dirubah ke ton, yaitu dengan nilai dibagi dengan 1 juta. Kemudian ada satuan awal yang ketiga, yaitu pon. Untuk mencari hasil nilai dari pon dirubah ke kilogram, yaitu dengan nilai dibagi dengan 2,205. Dan untuk mencari dari pon ke gram, yaitu dengan nilai dikali dengan 453,6. Kemudian untuk dari pon ke on, yaitu dengan nilai dikalikan dengan 16. Dan yang terakhir itu untuk dari pon ke ton, yaitu dengan nilai dibagi dengan 2.205. Kemudian untuk satuan awal yang keempat yaitu ons. Untuk mencari hasil nilai dari ons dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dibagi 35,274. Dan untuk mencari nilai ke gram yaitu dengan nilai dikali 28,35. Kemudian untuk mencari nilai dari gram ke pon yaitu dengan nilai dibagi 16. Dan yang terakhir untuk mencari nilai ons ke ton yaitu dengan nilai dibagi 35.270. Kemudian untuk satuan awal yang kelima yaitu ton. Dan untuk mencari hasil nilai dari ton dirubah ke kilogram yaitu dengan nilai dikali 1.000. Dan untuk mencari nilai dari ton ke gram yaitu nilai dikalikan dengan 1 juta. Dan untuk mencari nilai dari ton ke pon yaitu dengan nilai dikalikan dengan 2.205. Dan yang terakhir untuk mencari nilai pon ke ons yaitu dengan nilai dikali dengan 35.270. Kemudian N untuk mengakhiri program yang tadi dilaksanakan. Kemudian saya menuliskan write-learn yaitu hasil konversi. Kemudian hasil dan N untuk menyelesaikan program yang kita tulis. Lanjut untuk kondisi yang ketiga, yaitu tentang panjang. Di sini saya mempunyai satuan panjang yaitu meter, kilometer, inci, mil, dan sentimeter. Saya menuliskan write-learn sebanyak 6 kali untuk pilih satuan panjang awal 1 meter, 2 kilometer, 3 inci, 4 mil, 5 sentimeter. Kemudian saya menuliskan write yaitu masukkan pilihan satuan awal yaitu eh, pilihan dari satuan dari kelima ini yang akan kita konversikan. Kemudian saya menuliskan untuk satuan panjang tujuannya, yaitu ada meter, kilometer, inci, mil, dan sentimeter. Lanjut, kemudian saya menuliskan write, masukkan besaran panjang, yaitu nilai yang akan kita konversikan dari satuan panjang awal ke satuan panjang tujuan. Untuk satuan awal yang pertama, yaitu ada meter. Dan untuk mencari hasil nilai dari meter, diubah ke kilometer, yaitu dengan nilai dibagi dengan 1.000. Kemudian, untuk mencari nilai dari meter, dirubah ke inci, yaitu dengan nilai dikalikan dengan 39,37. Dan untuk mencari hasil meter, dirubah ke mil, yaitu dengan nilai dibagi 1.609. Dan yang terakhir, yaitu untuk mencari nilai meter ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikali dengan 100. Kemudian, untuk satuan awal yang kedua, yaitu ada kilometer.
Untuk mencari hasil nilai dari kilometer dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dikali dengan 1000. Kemudian untuk mencari nilai kilometer ke inci, yaitu dengan nilai dikali 39.370. Dan untuk mencari nilai kilometer ke mil, yaitu dengan nilai dibagi 1,609. Dan yang terakhir, yaitu mencari nilai kilometer dirubah ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikali dengan 100.000. Kemudian untuk satuan awal yang ketiga, yaitu ada inci. Dan dan untuk mencari nilai hasil dari inci dirubah ke meter, yaitu dengan meter dikali 30 nilai dibagi 39,37. Dan untuk mencari nilai inci dirubah ke kilometer, yaitu dengan nilai dibagi 39.370. Kemudian untuk inci ke mil, yaitu dengan nilai dibagi 63.360. Dan yang terakhir, yaitu dari inci ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikali 2,54. Kemudian untuk satuan awal yang keempat, yaitu ada mil. Untuk mencari hasil nilai dari mil dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dikali 1609. Kemudian untuk dari mil ke kilometer, yaitu dengan nilai dikali 1,609. Kemudian dari mil ke inci, yaitu dengan nilai dikali 63.360. Dan yang terakhir, yaitu dari mil ke sentimeter, yaitu dengan nilai dikali 160.900. Kemudian untuk satuan awal yang kelima, yaitu ada sentimeter. Dan untuk mencari hasil nilai dari sentimeter dirubah ke meter, yaitu dengan nilai dikali dengan 100. Kemudian untuk mencari nilai dari sentimeter ke kilometer, yaitu dengan nilai dibagi dengan 100.000. Dan untuk sentimeter ke inci, yaitu dengan dibaginya nilai dan 2,54. Kemudian untuk dari sentimeter ke mil, yaitu dengan nilai dibagi 160.900. Kemudian Rightland hasil konversi yang kita lakukan. Kemudian N untuk mengakhiri program. Kemudian untuk kondisi keempat yaitu tentang mata uang. Di sini saya mempunyai satuan mata uang dari berbagai negara, yaitu dari Indonesia, Amerika, Brunei, Australia, dan Singapura. Sini saya menuliskan Rightland, yaitu untuk memilih satuan mata uang awal dan satuan mata uang tujuan. Kemudian right masukkan jumlah uang, yaitu nominal uang yang akan kita konversikan dari satuan mata uang awal ke satuan mata uang tujuan. Untuk satuan awal yang pertama yaitu mata uang Indonesia. Dan untuk mencari hasil nilai dari mata uang Indonesia dirubah ke Amerika, yaitu dengan nilai dikali 0,000063. Dan untuk eh, mata uang Indonesia dirubah ke Brunei, yaitu dengan nilai dikali dengan 0,000085. Kemudian untuk dari Indonesia ke Australia, yaitu dengan nilai dikali dengan 0,000098. Dan yang terakhir yaitu untuk mata uang Indonesia dirubah ke Singapura, yaitu dengan nilai dikali dengan 0,000085. Kemudian untuk satuan awal yang kedua yaitu ada mata uang Amerika. Dan untuk mencari hasil nilai dari mata uang Amerika dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali dengan 16.000. Kemudian untuk
eh, mata uang Amerika ke Brunei yaitu dengan nilai dikali dengan 1,32. Kemudian untuk mata uang Amerika dirubah ke Australia yaitu dengan nilai dikali 1,55. Dan terakhir yaitu dari mata uang Amerika dirubah ke Singapura yaitu dengan nilai dikali dengan 1,34. Kemudian untuk satuan awal yang ketiga yaitu mata uang Brunei. Dan untuk mencari hasil nilai dari eh, mata uang Brunei dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali 12.000. Dari Brunei ke Amerika dengan n- nilai dikalikan dengan 0,75. Dari Brunei ke Australia yaitu dengan nilai dikali 1,16. Dan yang terakhir yaitu dari Brunei jika ingin dirubah ke Singapura yaitu nilai dikali dengan 1,00. Kemudian untuk satuan awal yang keempat yaitu Australia. Dan untuk mencari hasil nilai dari satuan mata uang Australia dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali dengan 10.000. Kemudian untuk Amerika dirubah ke Australia yaitu dengan nilai dikali 0,64. Kemudian untuk dari Brunei dirubah ke Australia yaitu dengan nilai dikali 0,86. Dan yang terakhir yaitu dari Australia dirubah ke Singapura yaitu dengan nilai dikalikan dengan 0,86. Kemudian untuk satuan awal yang kelima yaitu mata uang dari Singapura. Dan untuk mencari hasil nilai dari mata uang Singapura dirubah ke Indonesia yaitu dengan nilai dikali dengan 12.000. Kemudian untuk dari Singapura ke Amerika yaitu dengan nilai dikali dengan 0,75. Kemudian dari Singapura ke Brunei yaitu dengan nilai dikali dengan 1,00. Dan yang terakhir yaitu dari Singapura dirubah ke Australia yaitu dengan nilai dikalikan dengan 1,16. Kemudian setelah menuliskan Raglan yaitu hasil konversinya dari satuan awal ke satuan tujuan. Kemudian saya menuliskan else yaitu untuk pilihannya ada Redland yaitu pilihan tidak valid. Ini biasanya ketika pengguna menginputkan angka yang tidak sesuai dengan isi program, seperti angka 10. Pada program tidak terdapat angka 10, maka pada output akan muncul pilihan tidak valid. Kemudian N untuk mengakhiri programnya, kemudian write-learn yaitu untuk spasi, kemudian N yaitu untuk mengakhiri semua program ini. Kemudian saya akan merun untuk melihat hasilnya. Di sini kita bisa masukkan pilihannya. Saya akan memilih mata uang. Kemudian, satuan mata uang awal yang akan saya pilih adalah the Indonesia. Dan satuan mata uang tujuan saya yaitu Brunei. Dan jumlah mata uang yang akan saya konversikan yaitu 50.000. Dan hasil konversinya yaitu 4,25. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.